Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahda Oktaviani Putri, saya dari Prodi Akuntansi Manajerial kelas malam A. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Riri selaku pembimbing saya yang telah membantu saya untuk dapat menyelesaikan program skripsi akhir saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas ROA, ROE, EPS, NPM terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. Selanjutnya, latar belakang saya untuk melakukan penelitian ini adalah perekonomian Indonesia dalam kurun waktu semakin meningkat dari berbagai faktor. Salah satunya dikarenakan perkembangan industri pada perusahaan manufaktur. Pada masa COVID-19, perusahaan makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat permintaan yang tinggi karena agar masyarakat dapat meningkatkan imun di dalam tubuh dalam upaya menjaga kesehatan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peran penting di Asia Tenggara, yakni peranan terhadap perkembangan industri pada perusahaan manufaktur. Industri manufaktur memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional karena dapat meningkatkan ekspor dan nilai investasi negara. Investor hanya harus pandai dalam menilai dalam suatu laporan keuangan, apakah arus kas yang berjalan di suatu perusahaan tersebut berjalan dengan lancar atau tidak. Return on Asset atau ROA, Return on Equity atau ROE, Earning per Share atau EPS, dan juga Net Profit Margin merupakan rasio-rasio pada profitabilitas yang dapat digunakan para investor untuk melihat keefektifan manajemen dalam mengelola keuangan, serta dapat menilai atas laba yang akan diperoleh nantinya pada saat yang akan datang. Selanjutnya, kajian teori yang digunakan di sini yang pertama yaitu ada teori agensi. Teori agensi merupakan hal paling umum yang digunakan. Teori yang dicetuskan oleh Jensen dan McLean ini pada tahun 1976 ada hubungan antara prinsipal dan agen. Hubungan tersebut memicu adanya perbedaan kepentingan yang menyebabkan ketidakefisien informasi yang diperoleh. Yang kedua yaitu teori pensinyalan atau signaling theory, yaitu salah satu informasi yang dikeluarkan perusahaan yang dapat dimanfaatkan sebagai isyarat positif bagi pihak luar, ialah laporan tahunan. Kualitas informasi yang diberikan manajemen dalam laporan keuangan tahunan perusahaan dapat digunakan untuk mengevaluasi tindakan yang harus diambil oleh investor. Selanjutnya yaitu ada harga saham. Harga saham ini diartikan di dalam investasi saham. Investasi keuangan dan juga investasi dalam perdagangan saham ialah hal yang menarik untuk para pendatang baru atau calon investor. Maka dari itu, apabila harga saham tinggi, maka akan menguntungkan bagi setiap para investor. Begitu juga untuk sebaliknya, apabila harga saham menurun, maka akan menyebabkan kerugian pada setiap pemegang saham. Keuntungannya bisa berupa capital gain, dan juga keuntungan bagi perusahaan, yaitu nilai perusahaan dinilai tinggi oleh para pendatang baru. Yang keempat yaitu ada pasar modal. Pasar modal dapat dianggap sebagai tempat atau lokasi di mana sekuritas korporasi atau organisasi lain ditawarkan untuk dijual dan dibeli oleh pihak yang membutuhkan suntikan modal dan pihak dengan kelebihan uang tunai. Tujuan dari pasar uang yakni menyediakan dana untuk dipinjam agar dapat memenuhi kebutuhan modal kerja dalam waktu yang sebentar atau dalam waktu yang jangka pendek. Metode penelitian di sini yang pertama yaitu ada jenis dan sumber data. Data sekunder ialah jenis informasi yang digunakan dalam penulisan ini. Data sekunder ialah informasi yang telah dianalisis oleh organisasi terkemuka atau penulis lain. Sumber data didapat dari Bursa Efek Indonesia yang ini websitenya www.idx.co.id. Teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu laporan yang ditampilkan yaitu laporan keuangan perusahaan manufaktur yang disertakan. Yang kedua, laporan keuangan yang tersedia di website Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, akun tahunan yang disiapkan itu mencakup periode dari 2018, dari tahun 2018 sampai tahun 2021 yang berakhir pada 31 Desember 2018. Yang keempat, bisnis yang diperkerjakan memiliki data yang benar komprehensif tentang faktor-faktor yang diidentifikasi dalam penulisan ini. Yang kelima, yaitu rekening keuangan dibuat memakai rupiah, mata uang Republik Indonesia. Selanjutnya, di sini ada definisi variabel operasional. Yang pertama itu ada ROA.
Menurut pendapat Fahmi pada tahun 2013, ROA ialah rasio yang dapat melihat seberapa banyak penanaman modal atau aktiva yang ditanamkan dapat memberikan laba atau juga keuntungan seperti yang diharapkan para setiap investor. Rumus yang akan digunakan penulis untuk menghitung ROA ialah return on asset sama dengan laba sebelum pajak dibagi dengan total aset. Yang kedua yaitu ada return on equity. Informasi tentang ROE menjelaskan bagaimana bisnis dapat menguntungkan investor. Menurut Kasmir, bahwa rasio laba bersih setelah pajak terhadap ekuitas dikenal dengan sebutan ROE. Rumus yang akan digunakan oleh penulis ialah return on equity sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan total equity. Selanjutnya ada net profit margin, yang dimana investor dapat mempelajari lebih lanjut tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak dengan memakai rasio net profit margin. Menurut Suharjono dan Bastian pada tahun 2006, ialah perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Persamaan yang akan digunakan penulis ialah net profit margin sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan penjualan. Selanjutnya yaitu earning per share, di mana rasio penilaian dihitung dengan membagi harga saham dengan keuntungan per saham untuk setiap saham. Dan laba per saham ialah salah satu kriteria yang digunakan untuk menentukan harga saham. Barizki dan lain-lain, laba per saham tahun 2022 atau rasio menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari setiap persediaan yang ada. Persamaan yang akan digunakan penulis ialah earning per share sama dengan laba bersih setelah pajak dikurang dengan dividen dibagi dengan jumlah saham beredar. Yang keempat yaitu teknik analisis data. Analisis statistik yang pertama itu ada analisis statistik deskriptif. Gambaran status variabel yang digunakan secara keseluruhan diberikan dengan analisis statistik deskriptif sehingga dapat diperiksa nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Selanjutnya yaitu ada uji asumsi klasik. Jika hasil uji model data panel memakai regresi linier didasarkan pada kuadrat terkecil biasa, maka dilaksanakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik harus dilaksanakan agar diperoleh parameter dan valid sebelum dilaksanakan uji hipotesis yang digunakan dengan uji simultan atau disebut dengan uji F dan uji parsial yaitu uji T. Ujian asumsi klasik ini terdiri dari yang pertama itu ada uji normalitas, yang kedua uji autokorelasi, yang ketiga uji multikoliniaritas, dan yang keempat itu ada uji heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu di bab 4 kita akan melanjut ke hasil dan pembahasan. Yang pertama hasil analisis statistik deskriptif. Menurut dari statistik deskriptif pada tabel 41 ini diketahui sebanyak 56 deskripsi variabel penulisan ROA, ROE, NPM, EPS, dan harga saham yang dimasukkan dalam pengolahan data. Menurut ROA, nilai rata-rata dalam penulisan ini ialah 0,0985 dengan standar deviasi 0,12521. Sumber data ini diolah dengan SPSS versi 16. Selanjutnya yaitu ada hasil uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas. Hasil uji normalitas ditunjukkan pada tampilan bawah ini sebagai berikut, di mana tabel 42 ini memperlihatkan jika variabel yang diteliti dalam penulisan ini tidak berdistribusi normal total kurang dari 0,05. Untuk saat ini, langkah pemrosesan data tambahan tidak dapat diselesaikan sampai semua variabel terdistribusi normal. Oleh karena itu, digunakan uji normalitas residual yang tidak standar. Setelah selesainya setiap tahap, temuan uji normalisasi dirangkum dengan tampilan 43 di bawah ini, tabel 43 di bawah ini. Selanjutnya yaitu ada hasil uji autokorelasi. Hasil analisis uji autokorelasi pada tampilan berikut ialah yang menunjukkan pada tabel 44 ini berada di antara -2 dan +2.
maka dapat diasumsikan tidak terjadi autokorelasi dan dapat dilaksanakan pengolahan data lebih lanjut. Selanjutnya yang ketiga itu ada uji multikolinearitas. Temuan dari langkah pengujian ini yaitu pada tabel 45 memperlihatkan jika nilai toleransi variabel masing-masing di atas 0,10 dan nilai PIV di bawah 10. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa variabel bebas dalam penulisan ini tidak memiliki masalah multikolinearitas sehingga memungkinkan untuk dilaksanakan pengolahan data lebih lanjut. Selanjutnya yaitu hasil uji heteroskodastisitas. Pada tabel 44.6 ini memperlihatkan jika masing-masing variabel penulisan memiliki nilai yang relevan, yaitu lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan tidak adanya masalah heteroskodastisitas dan memungkinkan untuk dilaksanakan pengolahan data lebih lanjut. Selanjutnya itu ada uji hipotesis. Yang pertama itu uji koefisien determinasi R2. Hasil uji koefisien determinasi ini dapat dilihat dari tabel 4.7. Di atas ialah 0,198. Hasil penulisan memperlihatkan jika variabel profitabilitas 19,8%, ROA, ROE, NPM, NPS dapat menjelaskan variabel harga saham. Sementara faktor tambahan yang tidak termasuk dalam analisis ini menyumbang 80,2% sisanya dari 100%. Yang kedua itu ada uji relevan simultan. Terlihat dari hasil uji F simultan ini, nilai yang berarti ialah 0,022, seperti yang terlihat dari tampilan tabel di atas. Jika angka ini kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA disetujui. Dampak simultan dari profitabilitas terhadap harga saham menjadi penting. Selanjutnya, yaitu uji parsial atau uji statistik. Pada tabel 4.9 ini menyajikan temuan uji statistik T yang berarti sebagai berikut. Berikut ini dapat dibuat dengan memakai model persamaan regresi linier berganda berdasarkan tampilan di samping. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pengaruh ROA terhadap harga saham. Hipotesis H1 ditemukan salah satu berdasarkan temuan analisis dalam penulisan ini. Nilai relevansi sebesar 0,764 lebih besar dari 0,05 menunjukkan hal tersebut. Oleh karena itu, dari hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa ROA tidak berdampak terhadap harga saham. Hal ini memperlihatkan jika investor belum mampu memakai kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba dengan memakai asetnya sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi pengelolaan perusahaan. Efektivitas korporasi dalam memakai asetnya dapat diukur dengan melihat variabel pengembalian aset, bagaimanapun semata-mata menggambarkan kemampuan internal perusahaan. Namun harga saham dapat dipengaruhi oleh variabel di luar perusahaan, seperti inflasi dan keadaan pasar. Temuan ini mengkonfirmasi penulisan sebelumnya, yaitu Anita Wijayanti tahun 2017, yang memperlihatkan jika ROA berdampak kecil terhadap harga saham atau tidak berdampak pada harga saham. Selanjutnya yaitu pengaruh ROE terhadap harga saham. Hipotesis H2, hipotesis kedua ditemukan tidak mendukung oleh temuan analisis dalam penulisan ini. Nilai relevansi yaitu 0,288, di mana lebih besar dari 0,05 menunjukkan hal tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari hasil pengolahan data bahwa ROE memiliki pengaruh yang kecil terhadap harga saham. Hal ini memperlihatkan jika investor belum mampu memakai kemampuan perusahaan dalam memakai uangnya untuk menghasilkan laba sebagai tolak ukur penilaian manajemen.
secara teoritis dapat mempengaruhi harga saham karena menunjukkan seberapa baik perusahaan memakai uangnya dan apakah akan menguntungkan pemegang saham. Bagi investor karena pinjaman akan dilunasi dengan keuntungan perusahaan. Temuan ini juga mengonfirmasi Anita Wijayanti tahun 2017 yang mengatakan ROE tidak berpengaruh terhadap harga saham. Selanjutnya yaitu pengaruh net profit margin terhadap harga saham. Hipotesis yang ketiga dinilai salah berdasarkan temuan analisis dalam penulisan ini. Nilai relevansinya itu mengatakan 0,645 lebih besar dari 0,05 menunjukkan hal tersebut. Oleh karena itu, dari hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa net profit margin tidak berdampak pada harga saham. Komponen fundamental dari laba bersih mungkin menjadi penyebabnya. Margin dengan sendirinya, net profit margin hanya mewakili kapasitas perusahaan untuk menciptakan pendapatan, bagaimanapun menjelaskan pertumbuhan dan prospek perusahaan. Ini karena pendapatan yang tinggi harus diimbangi dengan biaya yang rendah, dikurangi biaya yang dikeluarkan selama menjalankan bisnis. Net profit margin tidak dapat menentukan tingkat pengembalian yang akan dialami investor dari membeli saham perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu pengaruh earning per share terhadap harga saham. Hipotesis yang keempat ditentukan benar berdasarkan temuan analisis dalam penelitian ini. Nilai relevansinya yaitu 0,025 lebih besar dari 0,05 menunjukkan hal tersebut. Oleh karena itu, dari hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa earning per share berdampak pada harga saham. Kita dapat menentukan kinerja perusahaan yang indikasi pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diterjemahkan sebagai hasil yang telah dicapai perusahaan, khususnya dalam hal menghasilkan laba dari rasio earning per share ini. Penggunaan laporan keuangan dalam riset perusahaan dapat memberitahu investor tentang keadaan perusahaan serta perkembangannya dan kemungkinan di masa depan. Penulisan ini mendukung terhadap penelitian Anita Wijayanti tahun 2017 yang memperlihatkan jika earning per share mempengaruhi harga saham. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini yang pertama yaitu kesimpulannya, tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengumpulkan data empiris tentang pengaruh profitabilitas, ROA, ROE, NPM, dan earnings EPS terhadap pengungkapan harga saham. Alat yang digunakan statistik untuk ilmu sosial atau SPSS digunakan untuk melakukan analisis regresi berganda untuk analisis penulisan ini. Sebanyak 14 perusahaan manufaktur tahun 2018 hingga tahun 2021 yang terdaftar di Bursa Efek menjadi sampel dalam penulisan ini. Dari hasil penulisan dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang pertama, harga saham perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak terpengaruh oleh ROA, ROE, dan NPM. Yang berpengaruh earning per share berdampak pada harga saham pada bisnis manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua sarannya, berdasarkan temuan yang telah dibahas, penulis mengajukan gagasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu, studi selanjutnya diantisipasi untuk memakai faktor independen tambahan selain yang digunakan dalam studi ini yang mungkin berdampak pada harga saham, seperti DER, ukuran, dan lainnya. Dan mereka diantisipasi untuk memakai sektor selain hanya makanan dan minuman. Yang kedua, untuk memastikan bahwa penulisan yang akan datang memberikan hasil penulisan yang unggul. Penulisan selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang jangka waktu penulisan selama 5 atau 6 tahun. Yang ketiga, saat menyajikan laporan keuangan, perusahaan diharapkan mempertimbangkan akurasi, karena mengetahui keadaan perusahaan ialah informasi yang sangat penting bagi penulis. Yang keempat, bisnis harus lebih memperhatikan harga saham sehingga pada akhirnya dapat menarik investor untuk menanamkan modal dalam bisnis tersebut. Yang kelima, investor harus lebih berhati-hati saat mempertimbangkan elemen tambahan selain statistik keuangan saat membuat pilihan investasi. Yang ketiga, keterbatasan penulisan. Karena sampel diambil dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia,
Penulisan ini memiliki beberapa keterbatasan. Tahun yang digunakan 2018 sampai 2021 ialah kerangka waktu untuk penulisan ini. Selanjutnya, rasio profitabilitas, net profit margin, return on ROA, ROI. Selanjutnya, rasio profitabilitas, NPM, ROA, ROE, dan EPS ialah salah satunya variabel yang digunakan dalam penulisan ini untuk menguji pengaruhnya terhadap harga saham. Terima kasih, sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.